Pemirsa, ini baru Subsel, Kapolres Ogan Komering Ilir, AKBP Alpisah Palpesi adakan press release tentang pemerkosaan anak tiri di Kecamatan Mesugeng Amur, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berikut penjelasan Kapolres kasus pencabulan ya, oleh ayah tiri terhadap anak tirinya, yang mana dari pencabulan ini saat ini anak tiri tersebut yang berinisial LDR telah hamil 5 bulan. Perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa kejadian ini berlangsung sejak tahun 2017 yang lalu. Jadi selama 2017 sampai sekarang 2020, lebih 3 tahun, kejadian ini terus berulang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Dan setiap pelaku melaksanakan perbuatan bejatnya selalu diikuti dengan kata-kata ancaman, bahkan perbuatan mengancam, perbuatan memaksa, mengintimidasi korban. Korban saat ini berusia 15 tahun. Berarti ketika awal korban ini dilakukan pencabulan oleh ayah tirinya ini, kita hitung kurang lebih berusia 12 tahun. Tepatnya korban pada saat itu kelas 6 SD. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa pelaku ini bernama Slamet Oluyo bin Kasmin. Ini ayah tiri korban. Kemudian kenapa ini bisa terungkap? Terungkapnya ketika ada pertemuan keluarga dari ibu korban. Ketika itu salah satu budenya, ya, kakak dari ibu korban ini melihat perut daripada korban ini besar, makanya curiga. Dan pada saat itu ditanyakan dan dijelaskan oleh korban bahwa yang melakukan itu adalah ayahnya sendiri. Sehingga ibu korban bersama dengan kakaknya melapor ke Polsek Mesugeng Makmur, dan selanjutnya dari Polsek Mesugeng Makmur dilimpahkan ke Polres Oki untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Terhadap pelaku ini kita kenakan pasal 81 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Untuk pelaku diancam dengan hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Untuk barang bukti yang kita amankan sebagai salah satu bukti kita nanti di pengadilan adalah pakaian daripada korban. Katanya alasan yang jelas, mereka hidup cuma bertiga di dalam rumah, ya, yaitu ibu dari korban sendiri dan si pelaku. Kalau alasan yang diberikan oleh pelaku, katanya istrinya sudah tidak bisa memberikan kepuasan lagi pada pelaku, sehingga pelaku melampiaskannya ke anak ini baru kali ini mengalami kehamilan. Jadi selama 2017 kali ini yang mengalami kehamilan, dan usia kehamilan sudah 5 bulan. Tidak ada. Kami mendapat diamankan di rumahnya oleh Polsek Mesugeng Makmur dan diserahkan ke Polres Oki untuk penyidikan. Untuk pekerjaan pelaku sendiri seperti apa? Pekerjaannya petani. Ya. Pak, untuk anaknya sendiri seperti apa Pak sekarang kondisi psikologis Mbak? Untuk kondisi psikologi biasa saja, tidak ada perubahan yang signifikan. Hanya terkesan terdiam. Trauma. Masih sekolah Pak ya? Masih sekolah.
sekarang SMP ya, kelas 3 SMP. Ada lagi? Nah, ini kan selama di Masjid Makmur itu udah 2 kali kasus pencabulan ya Pak ya. Satunya yang waktu apa pemimpin pondok kan. ini Saya tahu deh. Saya pintar karena udah mulai ngikutin sertifikasi. itu Pak. Dan ini kan udah 2 kali terhitung kan untuk Masjid Makmur Pak. Untuk Masjid Makmur bukan 2 kali. 2 kasus. Bukan 2 kasus. Untuk yang terbaru ini Sejak Pak. saya jadi Kapolres ini kurang lebih sudah Banyak. 4 kasus. Kalau kasus untuk anak terhadap orang tua terhadap anak itu 2 kasus. Dulu pernah mungkin rekan-rekan ingat kasus yang Orang tua. anak ayah terhadap anak Yang 2 anak itu Pak ya, ya. anak kandungnya itu udah divonis ya. Kemudian yang berikutnya kasus yang ini. Nah, kemudian ada kasus yang itu satunya itu yang Pesantren. Ya Pak. Yang pimpinan ponpes. ya, nanti kita ini nanti Itu pendapatnya gimana? Seperti apa itu Pak jadi Pak? Karena kasusnya sudah Iya, cukup. tugas-tugas begini kan perlu edukasi. Edukasi dan edukasi ini bukan perlu melibatkan semua unsur, semua elemen ya, terutama pemerintah daerah ya, termasuk para ASN-ASN yang berkompeten di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dan sebagainya. Ini perlu kita sama-sama bekerja. Di samping itu juga para tokoh agama, tokoh masyarakat. Nah, ini harus benar-benar ini untuk terus dan maksimal lagi memberikan kebijakan, termasuk kami di kepolisian. Di kepolisian itu ada upaya-upaya preventif, bahkan upaya represif dalam rangka kita melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus ini tidak pandang bulu dan kami tidak akan main-main ya. Kami tidak akan main-main dengan kasus ini. Kami akan berupaya agar pelaku dihukum semaksimal mungkin karena ini menyangkut dengan orang-orang rentan, apalagi anak-anak, apalagi di bawah pengampuannya sendiri. Dalam hal ini anaknya, anak tirinya. Jadi edukasi penting untuk kita sampaikan kepada masyarakat, terutama para orang tua. Ya, kadang mereka kerja tapi mereka melupakan kewajiban pokoknya atau mendidik anak-anaknya. Dan anak-anak ini juga harus kita didik biar ketika mereka dilecehkan atau dicabuli, mereka bisa menyampaikan kepada orang yang lebih dewasa atau bisa melarang orang yang dewasa untuk ada anak kandung tapi sudah pisah. Ya, jadi anak kandungnya tersangka ini ada 2 orang itu mengikuti istri pertamanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan kasus pencabulan yang dilakukan oleh ayah tiri kepada anak tiri di Kecamatan Masjid.